Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Sunan Muria atau bernama asli Raden Umar adalah salah seorang wali songo yang mana keberadaannya mempunyai peran yang sangat penting di dalam penyebaran ajaran agama Islam. Wilayah yang menjadi tujuan penyebaran agama Islam oleh Sunan Muria yakni di Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga yang sangat terkenal sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Selain itu, juga beliau terkenal akan kesaktian ilmunya. Sunan Muria lebih menekankan dakwahnya kepada para kaum pedagang, nelayan, dan juga rakyat jelata. Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Saroh yang merupakan putri Syekh Maulana Ishak, yang mana beliau merupakan ulama terkenal berasal dari Samudra Pasai, Aceh, hingga lahirlah seorang putra yakni Raden Umar atau Sunan Muria. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Sunan Muria adalah salah satu keponakan Sunan Giri. Beliau pada saat masih kecil bernama Raden Prawoto, dan beliau juga kerap dipanggil dengan sebutan Raden Umar Said atau juga Raden Umar Syahid. Pada saat beliau menginjak masa dewasa, kemudian beliau mempersunting Dewi Sujinah, yang mana ia merupakan puteri dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Sunan Ngudung sendiri adalah salah satu putra sultan yang ada di Mesir yang telah melakukan perjalanan sampai tiba di Pulau Jawa. Sedangkan Sunan Ngudung juga ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahan antara beliau dengan Dewi Sujinah tersebut kemudian dikaruniai seorang putra bernama Pangen Santri atau disebut dengan Sunan Ngadilangu. Dari beberapa kisah tentang Sunan Muria yang beredar, beliau bukan hanya menikah dengan Dewi Sujinah saja. Beliau juga pernah mempersunting seorang wanita yang sangat cantik bernama Dewi Roroyono. Dewi Roroyono sendiri adalah putri dari Sunan Ngerang, yakni seorang ulama yang sangat terkenal di Juwana. Sunan Ngerang adalah guru dari Sunan Muria dan Sunan Kudus yang mempunyai kesaktian ilmu yang sangat tinggi. Putri Sunan Ngerang tersebut menimbulkan pertumpahan darah yang mana menjadi bukti dari kesaktian Sunan Muria. Sunan Muria yang senang mengasingkan dirinya di tengah-tengah masyarakat jelata membuatnya lebih toleran dan juga peka dengan berbagai permasalahan yang ada. Bahkan sering sekali Sunan Muria memberikan solusi-solusi untuk beberapa masalah rumit yang terjadi. Misalnya seperti saat terjadinya konflik internal pada tahun 1518 sampai 1530 di Kesultanan Demak. Pada saat itu Sunan Muria menempatkan dirinya sebagai penengah serta banyak memberikan solusi yang mampu diterima oleh semua pihak, sehingga membuat Sunan Muria akhirnya banyak dihormati oleh semua kalangan. Bahkan sifat keteladanan yang dimiliki oleh Sunan Muria tersebut dapat tergambar dari cara beliau lebih memilih masyarakat kecil untuk berbaur serta memilih untuk meninggalkan keramaian di kerajaan Demak. Sikap tersebut yang sangat patut untuk dicontoh di dalam kehidupan masyarakat saat ini. Setelah mensosialisasikan kebijakan-kebijakan umum, maka sudah seharusnya pemerintah mampu menjangkau semua elemen masyarakat. Sedangkan metode-metode dakwah yang digunakan Sunan Muria adalah sebagai berikut. Dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya. Walaupun masyarakat telah menerima Sunan Muria dengan sangat baik, akan tetapi itu bukan berarti perjalanan dakwah Sunan Muria berjalan lancar-lancar saja. Mengingat penduduk yang berada di sekitar Gunung Muria kebanyakan masih menganut kepercayaan yang sudah turun-temurun dan juga begitu kental sehingga sulit sekali untuk dirubahnya. Maka dari itu, sebagaimana para wali lainnya, Sunan Muria juga menggunakan metode dakwah bil hikam atau juga memberikan cara-cara yang bijak serta tidak memaksakan mereka. Masyarakat di wilayah Gunung Muria punya kebiasaan adat, yakni melakukan kenduren. Maka gaya moderat yang dilakukan ayah Sunan Muria kemudian beliau tiru, yakni tidak mengharamkan adat kebiasaan kenduren untuk memperingati kematian dari anggota keluarga seperti Kelung Dino sampai dengan Ngewu.
Sedangkan adat memberikan sesajen maupun membakar kemenyan oleh Sunan Muria kemudian diganti dengan berdoa kepada ahli kubur dan juga sholawatan. Yang kedua, menciptakan tembang Jawa. Dalam berdakwah, Sunan Muria juga menciptakan tembang-tembang Jawa yang di dalamnya berisikan ajaran-ajaran Islam. Beberapa karya tembang Jawanya yang terkenal sampai sekarang seperti Sinom dan Kinanti. Tembang atau lagu Jawa digunakan supaya masyarakat lebih mudah dalam menerima serta mengingat nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung di dalam tembang tersebut dan kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, menitik beratkan kepada rakyat jelata. Di dalam penyebaran ajaran Islam, toleran yang dilakukan Sunan Muria lebih ke rakyat jelata dan bukan pada kaum bangsawan. Sunan Muria juga lebih senang untuk mengasingkan dirinya bersama dengan rakyat jelata daripada tinggal berkecukupan di daerah pusat kerajaan Demak. Metode dakwah yang dilakukan oleh beliau disebut dengan topo ngeli, yang artinya menghanyutkan diri di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, maka Sunan Muria pun lebih mudah untuk mengajak masyarakat sekitar untuk memeluk agama Islam. Sedangkan supaya dapat berbaur dengan masyarakat yang berada di sekitar pegunungan Muria, maka Sunan Muria sering sekali memberikan keterampilan dan juga kursus bagi para nelayan, rakyat jelata, pedagang, dan juga pelaut. Dengan begitu, Sunan Muria dapat mengumpulkan masyarakat yang pada dasarnya sebagai pekerja yang tidak memiliki waktu untuk belajar agama, sehingga dengan diberikannya keterampilan dan kursus tersebut, maka Sunan Muria dengan mudah mengajarkan ajaran Islam. Yang selanjutnya, mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sebagaimana para wali lainnya yang mempertahankan kesenian wayang dan gamelan, Sunan Muria juga melakukan hal yang serupa. Beliau menggunakan kesenian wayang untuk dijadikan sebagai media untuk berdakwah. Budaya yang sudah ada tersebut tidak beliau rubah, melainkan dimasuki oleh ajaran-ajaran Islam ke dalamnya. Ada beberapa karakter dari lakon di dalam pewayangan yang beliau rubah, yakni dengan membawakan pesan-pesan Islam. Misalnya seperti kisah Petruk Dadi Ratu, Mustakawani, kisah Dewi Ruci, Jimat Kalimasada, Semar Ambaran Jantur, dan lain-lain. Wilayah yang digunakan dakwah oleh Sunan Muria dalam melaksanakan dakwahnya, metode dakwahnya ayahnya sering diadopsi oleh Sunan Muria. Akan tetapi yang lebih dipusatkan oleh Sunan Muria yakni di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota serta daerah terpencil. Sedangkan tempat tinggal Sunan Muria yakni di suatu puncak Gunung Muria, yakni di Desa Jolo. Berawal dari nama Gunung Muria, tempat tinggalnya, akhirnya beliau disebut dengan nama Sunan Muria. Bukan hanya dakwah saja, Sunan Muria juga Sunan berkumpul dengan rakyat jelata untuk memberikan pengajaran dan keterampilan berdagang, melaut, dan juga bercocok tanam. Selain mengajarkan ajaran Islam di sekitar lereng dan Gunung Muria, beliau juga mengajarkan agama Islam di wilayah Kudus, Tayu, dan juga Juwana. Dengan demikian, Sunan Muria beserta keluarga dan murid-muridnya dikenal memiliki fisik yang cukup kuat. Bagaimana tidak kuat, bayangkan saja Sunan Muria beserta pengikutnya harus naik turun gunung yang jaraknya sekitar 750 meteran demi menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah. Tentunya fisiknya telah terlatih dan kuat. Semoga yang menonton video ini bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengambil manfaat atau kebaikan dari Sunan Muria, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dalam segi apapun. Dan semoga kita bisa berkumpul dengan Sunan Muria di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.